gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat, pasti dong ya. Senang sekali saya Suara Madinah kembali hadir menjumpai Anda dalam olahraga tradisional TVRI. Nah, Outriders, kali ini kita akan melihat olahraga tradisional sreng dan pas banget nih, saya sudah berada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti apa ya keseruan dari olahraga tradisional sreng? Untuk itu tetap bersama saya di olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Outriders, Kota Ungaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Semarang dikenal memiliki beragam warisan budaya yang begitu mempesona bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain objek wisatanya yang begitu luar biasa indahnya, kota yang memiliki luas 73,95 km persegi ini juga memiliki kekayaan tradisi permainan rakyat dan olahraga tradisional. Bahkan pada episode sebelumnya, tim Outriders TVRI pernah berkesempatan melihat secara langsung bagaimana masyarakat kota Ungaran ini memperlihatkan atraksi tradisi permainan serok mancungnya. Bahkan serok mancung yang diinspirasi dari aktivitas permainan para gembala dengan menggunakan sebilah mancung kelapa dan bola dari enceng gondok ini pernah dinobatkan sebagai juara ketiga pada Festival Olahraga Tradisional keempat di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tahun 2005 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Outriders, selain permainan serok mancung, Kota Ungaran yang memiliki slogan Kota Serasi merupakan singkatan dari sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah ini ternyata juga masih mempunyai olahraga tradisional yang tak kalah atraktifnya, yaitu permainan sreng. Nah, Outriders, untuk mengetahui lebih jauh mengenai olahraga tradisional ini, kami menuju desa Bergaslor, di mana sesampainya di sana, kami mendapat sambutan luar biasa dari para murid tingkat Sekolah Dasar Negeri 01 Bergaslor yang menyajikan sebuah atraksi gerak bertajuk Tarian Pelajar Pancasila. Nah, Outriders, saya sudah sampai nih di arena permainan olahraga tradisional sreng dan saya bahagia banget nih karena saya sudah disambut oleh adik-adik yang sedang menari, yaitu tarian dari pelajar Pancasila. Nah, untuk mengawali informasi kita pada segmen kali ini, kita akan cari tahu dulu yuk sebenarnya apa sih sejarah dari olahraga tradisional sreng itu. Untuk itu kita simak informasinya berikut ini. Outriders, tidak hanya atraksi tarian pelajar Pancasila yang membuat kagum kami semua, namun ternyata di SD Negeri 01 Bergaslor Ungaran ini juga dijadikan sebagai sekolah penggerak dalam pelestarian dan pengembangan tradisi permainan sreng. Menurut Ahmad Delami, selaku Kepala Sekolah SD 01 Bergaslor ini mengungkapkan berbagai permainan dan olahraga tradisional secara intens menjadi agenda kurikulum bagi para siswanya untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Berkenaan dengan yang melatar belakangnya adanya kegiatan permainan tradisional ini, di mana kami salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Semarang, di mana kami dalam kurikulumnya paradigma sekarang ini untuk membentuk pelajar Pancasila, di mana di sana untuk menanamkan karakter nilai-nilai Pancasila
6 komponen dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya berketuhanan dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreativitas, dan berbinekaan global. Di sini untuk menanamkan anak-anak ini, kami menerapkan adanya satu kurikulum di mana permainan tradisional kami masukkan ke dalam kurikulum sekolah penggerak. Berangkat dari adanya kegiatan ini, kami juga dapat dukungan dari satu untuk tingkat Korwil, ada pamong budaya yang peduli dengan kami untuk selalu mendorong. Bahkan di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang juga sudah mengakomodir semua sekolah penggerak untuk selalu menggerakkan adanya permainan tradisional ini menjadi kurikulum sekolah. Demikian, sehingga Dinas Pendidikan juga sangat antusias melalui Kasih Pemuda dan Olahraganya. Nah, gimana Ortraders? Pasti sudah makin tahu dong ya tentang sejarah dari olahraga tradisional Sreng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan bahan-bahan yang digunakan pada saat kita nanti ingin bermain olahraga Sreng. Tapi gimana ya cara pembuatannya? Ini dia informasinya, kita simak bersama-sama berikut ini. Nah, Ortraders, ditinjau dari latar belakang munculnya olahraga tradisional Sreng di Kabupaten Semarang yang lebih tepatnya di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, tidak lepas dari faktor sosial dan ekonomi. Pada era tahun 70-an, di wilayah Desa Gebugan terdapat pabrik pembuat kompor minyak, di mana bahan bakunya adalah drum atau tong besi yang disebut dengan drim. Dari bahan tong besi yang membuat kompor tersebut, terdapat materi limbah yang tidak digunakan, yaitu lempeng besi berbentuk bulat yang terdapat di ujung lingkaran drum tersebut. Selain logam ujung drum, bahan peralatan lainnya adalah kayu yang digunakan sebagai pegangan permainannya untuk memutar Sreng tersebut. Namun seiring kemajuan zaman dan teknologi, menurut Ana selaku pengrajin peralatan Sreng, saat ini bahan baku permainan ini mulai berkurang akibat banyaknya pabrik drum yang telah tutup. Untuk itu, diperlukan berbagai inovasi untuk memperoleh bahan utama Sreng, yaitu lempeng besi, di mana salah satunya adalah menggantinya dengan kerangka atau logam besi. Untuk bahan baku permainan Sreng ini, sebenarnya kalau diambil dari cerita rakyatnya itu berasal dari blengkeran drum atau tong itu ya, yang bagian yang paling bawah atau yang paling atas. Jadi ceritanya dulu itu ada sebuah perusahaan ya home industry tentang pembuatan pabrik minyak, kompor minyak. Jadi pabrik kompor minyak. Sedangkan bahan utamanya itu menggunakan drum. Nah, kemungkinan pada waktu itu drum-drum itu dipotong, dibuang blengkeran yang bawah dan paling atas supaya bisa dimanfaatkan bagian tengahnya. Nah, berawal dari situ, kemudian para pengrajin ini berpikiran, ini buat apa ya? Ini sayang sekali kalau cuma dibuang gitu. Kemudian berpikiran, coba kita buat mainan. Nah, kemudian digelindingkan gini aja, seperti itu. Terus kepikiran, wah ini biar bisa bergerak dengan fokus, bisa bertahan lama, kemudian dibuatkan gagangnya lah seperti ini. Nah, jadi kolaborasi antara potongan tong atau drum disambung dengan besi pengait seperti ini menjadi sebuah permainan yang namanya pun unik. Cuma disebut Sreng karena berasal dari bunyinya yang Sreng ketika dijalankan. Nah, itu menjadi nama sebuah permainan Sreng.
Pada perhelatannya, olahraga tradisional sreng ini dapat dilaksanakan di ruang tertutup seperti di dalam gedung maupun di tempat terbuka seperti lapangan yang memiliki permukaan datar dan rata. Seperti halnya lomba lari di cabang atletik, bentuk arena lombanya juga memiliki beberapa lintasan bagi para pesertanya. Untuk luas arena dari lomba sreng ini memiliki ukuran panjang lintasan 25 meter untuk orang dewasa dan 15 meter bagi anak-anak. Selanjutnya, lebar arena yang berukuran 5 meter tersebut dibagi menjadi 2 hingga 5 lintasan yang masing-masingnya berukuran 1 meter dan diberi garis pembatas yang terbuat dari bubuk kapur atau gemping. Ya, jadi untuk lintasan sreng sendiri, untuk dalam pertandingan itu kategorinya untuk panjang 25 meter untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak itu 15 meter. Untuk lebarnya sendiri itu 1 meter, seperti itu. Ya, jadi untuk peraturan pertandingan sendiri, yang pertama ada aturan pakaian yang dipakai untuk pertandingan, menggunakan pakaian olahraga dan memakai sepatu tentunya. Kemudian yang kedua, wasit pada pertandingan sreng terdiri dari 3 orang. Yang pertama, wasit utama, kemudian wasit pelanggaran di setiap lintasan, dan wasit di titik pembalikan, jadi di setiap lintasannya. Kemudian yang ketiga ada aba-aba untuk memulai pertandingan sreng, terdiri dari 3 tahapan. Di antaranya adalah bersedia, siap, ya. Jadi aba-aba bersedia digunakan sebagai tanda pemain bersiap mengambil sreng, dan tongkat dengan posisi berada di belakang garis start. Ya, jadi untuk selanjutnya yang keempat, diskualifikasi pemain ketika sreng yang digelindingkan itu jatuh sebanyak 3 kali. Dan sreng itu melewati batas lintasan atau masuk di lintasan yang lain. Dan kemudian yang kelima, pemenang ditentukan oleh waktu tercepat yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Oke, Ortraders, tadi sejarahnya udah, terus juga bahan-bahannya, serta cara pembuatan dari bahan-bahan untuk olahraga tradisional sreng. Nah, kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak lihat seperti apa sih cara dan juga aturan dari permainan sreng ini. Ini dia selengkapnya untuk Anda. Ortraders, permainan olahraga tradisional sreng merupakan permainan yang dapat dilakukan secara individu atau perorangan maupun beregu atau kelompok. Dahulunya permainan ini dilakukan oleh anak-anak di Desa Gebukan, Kecamatan Bergas. Awalnya adalah untuk mengisi waktu kosong di saat sore hari atau seusai pulang sekolah. Biasanya bocah-bocah ini memainkan sreng di lapangan yang memiliki permukaan rata atau datar. Namun mereka juga tak jarang melakukannya di tengah pematang sawah, di mana hal ini menjadi kegiatan refreshing sambil melihat keindahan panorama alam desa. Bahkan menurut tokoh komunitas olahraga tradisional Kabupaten Semarang, Slamet Asnawi mengungkapkan, mendorong roda sreng di atas gundukan pematang sawah membawa sensasi tersendiri bagi pemainnya. Keahlian dan juga keseimbangan terjaga agar sreng tetap menggelinding dengan lancar di atas gundukan tanah yang tidak rata, merupakan tantangan tersendiri dan juga menjadi kebanggaan mereka. Bagaimana sejauh ini? Iya, jadi ada beberapa variasi di dalam permainan sreng, yaitu ada tiga modifikasi. Jadi yang pertamanya ada modifikasi jendulan. Jadi jendulan itu dibuat dengan tanah, jadi untuk permainan tersebut. Kemudian yang kedua ada zigzag. Jadi zigzag itu dibuat dengan batu, kemudian kita bermain dengan berbelok-belok. Nah, dan yang ketiga itu ada modifikasi estafet. Ya, jadi permainan ini
permainan ini dilakukan dengan estafet, bergantian dengan teman yang lain seperti itu dalam pertandingannya. Outriders, seiring perkembangan zamannya, saat ini permainan sreng yang dahulunya merupakan kegiatan mengisi waktu anak-anak, saat ini pemain telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Pihak pemerintah di Kabupaten Semarang melalui bidang pendidikan telah memasukkan kegiatan ini dalam kurikulum sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Salah satu sekolah dasar di Kabupaten Semarang, yaitu SD Negeri Bergaslor 1, sangat aktif dan giat melestarikan berbagai olahraga tradisional kepada para siswanya, termasuk juga permainan sreng. Dari kelas 5. Bisa diceritain nggak awalnya gimana kamu kenal permainan ini? Pertama lihat-lihat buku, tiba-tiba ada syuting langsung latihan semuanya. Latihannya tuh pertama kali itu hari Rabu, tekan sekarang. Hebat, kamu udah langsung bisa. Gimana caranya kamu juga bisa main sreng itu? Kan ada 2 latihan di sekolahan sama di rumah. Kalau di rumah setiap sore latihan, kalau di sini di setiap istirahat sama pagi-pagi latihan. Ada nggak yang kayak gitu, gantian? Ada. Gimana caranya itu? Satu tim tuh 3 atau enggak 2 orang. Nanti bergantian, biasanya tuh laki-laki sama perempuan. Susah, dulu nggak bisa, tapi sekarang udah bisa. Dulu nyeimbangin cara belok, terus dorong, susah, tapi sekarang udah bisa. Awal-awal ngajarinnya itu cara mendorong, cara bermain, berbelok, terus cara untuk lomba, terus balapan, bisa bermain sama teman, mengurangi mainan handphone, lihat di televisi, bisa dikurangi. Outriders, selain ada unsur gerak yang bermanfaat bagi kesehatan, kebugaran, dan juga kegembiraan bagi para pemainnya, ternyata ada juga nih unsur lainnya, yaitu nilai filosofi. Nah, kira-kira apa ya nilai filosofi yang terkandung pada olahraga tradisional sreng ini? Kita simak informasinya berikut ini. Outriders, meskipun awalnya merupakan permainan rakyat khususnya bagi kalangan anak-anak dan dewasa, olahraga tradisional sreng telah mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun dunia pendidikan. Harapannya agar permainan sreng dapat terlestarikan dan kembali diminati oleh anak-anak, terus digiatkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga pihak SD Negeri Bergaslor 1, ternyata juga masih memiliki potensi lain yang sangat menguntungkan. Apabila permainan sreng dijadikan sebuah event khusus atau diwadahi dalam sebuah kompetisi rutin, maka hal ini akan menjadi tontonan menarik bagi masyarakat setempat maupun desa atau daerah lainnya, sehingga membuka peluang menjadi wisata olahraga atau sport tourism. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke... Tidak hanya sport tourism atau wisata olahraga saja yang dapat dijadikan sebagai sebuah peluang, namun juga sport industry atau industri melalui olahraga. Sebuah potensi atau peluang kerja bagi warga pengrajin sreng dapat lahir dan tumbuh berkembang apabila banyak permintaan bahan baku dan juga peralatan permainannya. Nanti berseri, kita belajar Pancasila. Potensi ekonomi yang bisa muncul dan dikembangkan
Permainan sereng dapat dijadikan sebagai sarana wisata melalui olahraga atau sport tourism. Permainan sereng dapat menjadi sebuah kompetisi atau dilombakan. Permainan sereng memiliki potensi industri bagi warga. Pegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Namun di balik itu semua, selain berbagai unsur olahraga yang membuat sehat dan bugar serta mendatangkan suasana gembira para pemainnya, ternyata di dalam permainan sereng juga masih memiliki nilai positif lainnya, yaitu filosofi, seperti yang diungkapkan Bapak Sabtono. Selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang, beliau mengungkapkan melalui permainan ini dapat terbangun rasa kebersamaan antar teman, menumbuhkan jiwa kompetisi dan kreativitas. Perkembangan olahraga sereng ini di Kabupaten Semarang sungguh sangat menggembirakan. Tidak hanya di Kecamatan Bergas saja, namun di 19 kecamatan, sampai di Kaliwungu sama Susuan. Olahraga sereng ini antara lain yang berada di Kecamatan Bergas ini sungguh kami kembangkan agar supaya masyarakat di Kabupaten Semarang menggemari olahraga tradisional yang disenangi oleh masyarakat khususnya untuk di Kabupaten Semarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh para peserta didik ini sangat menggembirakan bagi teman-teman yang ada di sekolah itu. Kami memprogramkan bahwa setiap minggu sekali harus ada perkembangan olahraga sereng ini. Sehingga anak-anak peserta didik di Kabupaten Semarang ini menggemari apa yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada tahun 1970. Sebanyak 455 yang negeri dan 47 yang swasta ini, maka kami kembangkan di sekolah masing-masing agar supaya olahraga sereng ini benar-benar bisa dimanfaatkan, digemari oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat peserta didik. Oke, Ortraders, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dalam program acara olahraga tradisional. Ya, tadi sama-sama kita sudah memberikan informasi serangkaian dari sejarah hingga filosofi yang terkandung pada olahraga tradisional sereng. Dan semoga informasi tadi dapat menginspirasi kita semua agar kita bisa terus melestarikan semua olahraga tradisional yang ada di tanah air. Saatnya saya, Suara Madinah, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa.